Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini ada Rati dan juga Reza yang udah lama nggak tampil di layar kaca. Apa kabar, Za? Alhamdulillah baik, Bu Reza. Rati gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini kita menyiapkan beragam informasi ya, Za ya? Betul, di antaranya persiapan mengenai kan ini ada kabar bahwa ASN ini akan ada WFH. Untuk menghemat BBM. Dipastikan WFH, bekerja dari rumah bukan WFA. Supaya tetap menekan penggunaan BBM tadi. Takutnya kalau work from anywhere, akhirnya bekerja tidak dari rumah tapi juga menggunakan BBM juga untuk beraktivitas di luar. Nanti kita akan bahas ya daerah mana saja tapi yang sudah katanya, menerapkan. Za, jadi katanya tuh diusulkan WFH-nya ini di hari Rabu. Betul. Jadi biar nggak Jumat, Sabtu, Minggu, long weekend jadinya ya. Itu yang ditakutkan jadinya WFA. Kita akan bahas lengkapnya nanti ya pemirsa. Tapi sebelumnya kita punya informasi mengenai ada angin puting beliung yang memporak-porandakan pasar sapi, tepatnya di Klaten, Jawa Tengah. Jadi peristiwa ini disebabkan adanya puluhan bangunan rusak dan juga sejumlah pohon tumbang. Pemirsa, video amatir warga ini memperlihatkan adanya angin puting beliung terlihat di area persawahan warga di Bantar Dawa, Kecamatan Purwodadi, Ciamis, Jawa Barat. Pusaran angin bercampur air hujan menyapu benda yang dilewatinya. Petugas, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Kita ke informasi dari Klaten, angin puting beliung memporak-porandakan pasar sapi di Klaten. Ini video yang memperlihatkan saat hujan deras disertai angin puting beliung melanda wilayah Kecamatan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Sedikitnya 10 kios pedagang dilaporkan rusak dengan bagian atap terlepas hingga rangka bangunan roboh. Selain itu pemirsa, ada satu musola yang berada di area pasar juga ikut terdampak dan mengalami kerusakan di bagian atap. Tidak hanya bangunan, sejumlah pohon di sekitar pasar pun turut tumbang. Tapi syukurnya tidak ada korban jiwa ya dalam kejadian ini, tapi ada 10 kios pedagang yang mengalami kerusakan yang cukup parah nih. Mungkin pedagang agak sulit juga untuk berjualan nantinya. Ternyata angin puting beliung tidak terjadi hanya di wilayah Klaten saja, tapi juga terjadi di 3 desa di Ciamis, Jawa Barat. Puluhan rumah warga rusak berat karena tersapu angin kencang. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa video amatirnya, di mana angin puting beliung terlihat di area persawahan di Kecamatan Purwodadi, Ciamis, Jawa Barat. Pusaran angin bercampur dengan air hujan menyapu benda yang dilewatinya. Petugas BPBD Ciamis mencatat ada 82 rumah di 3 desa yang terdampak. Atap rumah mereka ambruk tersapu angin puting beliung, bahkan dinding di depan rumah juga ambruk. Beruntung saat peristiwa terjadi penghuni rumah sudah keluar untuk menyelamatkan diri. Selain merusak rumah, pusaran angin juga meruntuhkan beberapa pohon besar hingga akhirnya menutup badan jalan penghubung kampung. Kita aja pemirsa ke informasi berikutnya. Ini aparat kepolisian dari Polresta Samarinda meringkus pelaku jambret yang kerap meresahkan warga. Saat beraksi, pelaku mengincar wanita yang membawa tas dan juga barang berharga sebagai korbannya. Nah, berhati-hati ya, karena ternyata pelaku jambret ini juga masih mengintai orang-orang yang lemah, yakni wanita. Ini polisi saat melakukan penangkapan kepada pelaku jambret. Saat itu bersembunyi di kediaman orang tuanya di kawasan Gunung Batu, Jalan Pangeran Suryanata, Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, sebelum tertangkap, pelaku ini sempat kabur dari rumahnya untuk menghindari petugas. Bahkan pelaku sempat melarikan diri ke arah hutan. Dari penangkapan pelaku, ini polisi menyita sejumlah barang bukti, ada sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi, ponsel, uang tunai, dan juga perhiasan korban, serta tas milik korban yang disembunyikan di semak-semak. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Masih dari informasi kriminal, setelah melalui proses penyelidikan dan juga pengejaran intensif, polisi berhasil meringkus seorang pelaku dari serangkaian perampokan minimarket di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi pemirsa, dalam aksinya kedua pelaku menggasak uang hingga jutaan rupiah serta sejumlah rokok
Aksi serupa juga terjadi beruntun dalam beberapa hari selanjutnya di beberapa lokasi berbeda dengan pola dan juga modus yang sama. Pelaku yang merupakan mantan karyawan minimarket dibekuk di rumahnya, sementara satu rekan pelaku masih diburu polisi. Meski sempat mengelak, petugas berhasil mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku dalam aksinya, serta sejumlah barang bukti termasuk rokok hasil rampasan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Berikutnya yang punya mimpi ingin melihat balon udara nggak perlu jauh-jauh ke Kapadokia ya. Iya. Ini ada juga terjadi di Trenggalek, Jawa Timur, tapi kita melihat ada aksi kejar-kejaran yang mewarnai razia balon udara tanpa awak dan juga petasan di Trenggalek, Jawa Timur. Ini sebenarnya bahaya loh, Rati. Kenapa, kalau balon udara bisa mengganggu penerbangan sebenarnya Nah, ketika itu dia memang mungkin tidak tidak berizin diinfokan, ya. tidak berizin, Iya. betul Tapi sekali. gimana Reza kemarin naik balon udara? Cuacanya lagi nggak bagus Oh, ternyata, jadi nggak saya nggak naik. ketemu balon Mungkin udara nanti di bisa naik di tempat yang lain ya, di Indonesia ya. Kalau ini petugas gabungan berhasil mengamankan balon udara berukuran besar, yakni ukuran raksasa, yang diterbangkan di areal pematang sawah bertepatan dengan tradisi Lebaran Ketupat. Jadi dalam 2 hari, petugas mengamankan belasan balon udara dan juga petasan, serta 27 anak-anak di bawah umur yang ternyata menerbangkan balon udara. Ya gimana nggak diamankan yang menerbangkan anak-anak di bawah umur? Iya. Kan ngeri juga ya. Ini polisi mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga tradisi kupatan secara aman tanpa menerbangkan balon udara liar maupun menyalakan petasan. Nah ini selain mengganggu penerbangan juga, si balon udara juga bisa menyebabkan kebakaran, Rati, karena dia kan menggunakan api untuk terbangnya. Ditambah juga ada petasan yang kemungkinan akan diledakkan begitu. Iya. Jadi benar-benar bahaya ya. Jadi bisa membahayakan juga ya. Walaupun ini sebenarnya kan dikatakan tadi tradisi, tetap menjaga tradisi tapi jangan sampai membahayakan juga. Betul. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada informasi ini gagal menajak sebuah bus terguling di kawasan wisata Danau Ranau Oku Selatan. 28 penumpang mengalami luka-luka. Jadi pemirsa, kecelakaannya terjadi di Jalan Raya Pusri, Kecamatan Buai, Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Bus yang dikemudikan Kardi melaju dari arah Banding Agung menuju Simpang Pusri. Saat melintas tanjakan tajam dan menikung, kendaraan diduga tidak kuat menanjak sehingga mundur tidak terkendali dan terguling di badan jalan. 25 orang luka ringan langsung dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan, sedangkan 3 korban lainnya mengalami luka berat dan harus dirujuk ke rumah sakit. Kita ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas hari ini di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sudah ada Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang siap melaporkan untuk Anda. Selamat pagi, Brigadir Sarah. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Baik, terima kasih Reza dan Rati serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat aktivitas perkantoran usai libur lebaran 2026 sudah dalam keadaan ramai. Kondisi dan peningkatan volume kendaraan dari arah Kalibata akan menuju ke Pancoran juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya dan kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dikarenakan pada kawasan ini banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Berkendaralah tertib dengan tidak melawan arus serta gunakan helm untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun juga Depok pada pagi hari ini juga dalam keadaan kondusif, ramai. Peningkatan juga sudah terlihat dan terdapat antrian kendaraan pula pada traffic light. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar, tidak melawan arus untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok dan juga dari arah Pancoran akan mengarah ke Kalibata masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Gunakan selalu helm berstandar saat Anda menggunakan roda 2 ataupun sabuk keselamatan saat Anda berkendara dengan roda 4 untuk keamanan selama perjalanan Anda. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam
terjadi sebanyak 237 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 24 luka berat, dan 342 luka ringan. Dan dari 237 kasus laka lantas ini, 78% korbannya adalah pengendara roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, cek kembali kondisi kendaraan Anda, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Reza dan juga Rati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Jepang untuk memperkuat hubungan bilateral dan juga kerjasama strategis kedua negara. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Haneda, Tokyo dan disambut oleh sejumlah perwakilan. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah agenda penting, mulai dari pertemuan dengan Kaisar Jepang Naruhito hingga bertemu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Pertemuan juga dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan persahabatan sekaligus memperdalam kerjasama di berbagai sektor strategis. Ya, kita ke kabar berikutnya. Pemirsa, ini Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri melakukan ziarah ke makam Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia di Kota Blitar, Jawa Timur. Didampingi keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan serta Gubernur Jakarta Pramono Anung, Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Bung Karno yang berada di Kelurahan Bondo Gerit, Kecamatan Kapanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Ziarah tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Megawati Soekarno Putri setiap momen Hari Raya Idul Fitri, ini sebagai bentuk penghormatan kepada sang ayah Soekarno yang memang dikenal sebagai sang proklamator. Ziarah sekaligus menjadi simbol penghormatan mengenang jasa-jasa Presiden pertama Republik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, mengungkapkan dalam prosesi ziarah, Ketua Umum PDI Perjuangan mendoakan bangsa Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Ya, nampaknya perang Iran dan juga Israel Amerika Serikat ini memasuki babak baru. Tidak hanya serangan melalui udara, tapi serangan juga melalui cyber. Dan ini juga menyerang ke tempat-tempat keamanan, kemudian juga bahkan diprediksi Iran akan menyerang cyber ke infrastruktur vital milik Amerika Serikat dan juga Israel. Nah, propagandanya juga masuk ke media sosial, di mana banyak video-video yang dibuat dengan AI, Artificial Intelligence, yang bikin publik jadi kacau. Ini beneran atau enggak sih, gitu ya? Jadi perang narasi juga dilanjutkan di media sosial ya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber. Selamat pagi, Mas Pratama. Sehat ya? Mas Reza, sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah bergabung via Zoom Mbak Stepi Andriani, pakar intelijen dan juga keamanan. Selamat pagi Mbak Stepi. Baik, kita sebelum berbincang dengan narasumber, kita akan hadirkan dulu, ini ada gambaran-gambaran mengenai AI atau Artificial Intelligence terkait perang Israel, Amerika Serikat dan juga Iran.
Itu tadi sebagian kecil di antara video AI banyak sekali Banyak banget kalau di media tersebar di media sosial, sosial ya gitu kan, mengenai perang ini yang bisa mengacaukan berbagai pihak termasuk juga narasi-narasi yang dibangun di sana. Saya ke Mas Pertama, Mas Pertama. Selain video AI tadi, sebenarnya serangan-serangan cyber apa saja yang sudah dilakukan kedua belah pihak untuk mencari simpati dari masyarakat? Ya, itu kan tadi kan hanya seperti propaganda ya, walaupun itu penting juga ya. Tetapi sebenarnya sebelum serangan konvensional, rudal, drone dan lain-lain gitu, sebenarnya serangan cyber itu sudah dilakukan gitu. Jadi saat ini di perang modern, gitu, serangan cyber itu menjadi pilar utama juga untuk melumpuhkan persenjataan lawan. Kenapa? Karena saat ini hampir semua sistem persenjataan, kemudian komunikasi basisnya digital, gitu. Sehingga ketika misalkan nih Amerika mau nyerang ke Iran gitu, mereka akan mencoba melumpuhkan radar-radar milik Iran, kemudian sistem komunikasi Iran gitu, sehingga ketika rudal itu diluncurkan nggak bisa terdeteksi, gitu. Dan itu terjadi gitu. Caranya gimana? Dengan melumpuhkan infrastruktur internetnya gitu. Kita tahu bahwa di akhir Februari kemarin Iran hampir blackout gitu. Hanya 4% saja sistem komunikasinya itu berjalan gitu. Untuk apa? Untuk mencegah garda pasukan Iran ini untuk berkomunikasi, untuk menyusun strategi dan lain-lain begitu. Sehingga Amerika dan Israel gitu mudah melakukan serangan gitu. Termasuk juga untuk propaganda mereka melakukan serangan terhadap aplikasi doa yang ada di Iran. Itu aplikasi itu ada 30 juta penggunanya di Iran gitu. Di situ dihack, kemudian dimasukkan konten-konten propaganda gitu yang seolah-olah Iran itu kalah, Amerika menang, mereka harus menyerah, kemudian pemerintahan Iran itu tidak benar gitu. Sehingga psikologis masyarakat Iran juga terganggu dengan adanya itu gitu. Mas Pratama, tapi kalau itu kan untuk yang propaganda di media sosial, kita tahu banyak mungkin video-video AI dan lain sebagainya, tapi yang mungkin belakang ini menjadi perbincangan publik juga terkait serangan secara cyber seperti adanya wiper malware, ransomware, yang mungkin kita juga nggak paham ini sebenarnya seperti apa sih. Kita juga akan hadirkan gambaran yang diberikan oleh Mas Pratama. Sebenarnya kalau bisa ditampilkan begitu ya, kita melihat ini real time data dari Kaspersky gitu di tanggal 13 sampai tanggal 15 Maret itu terjadi lonjakan yang sangat tinggi di infrastruktur internetnya Iran gitu. Artinya apa? Irannya ya? Ya Irannya, di Irannya gitu. Artinya apa? Pada saat tanggal 13 sampai tanggal 15 itu terjadi serangan besar-besaran dalam modus cyber ke Iran gitu. Nah, setelah kita lihat ternyata gitu pada saat itu juga terjadi serangan udara masif gitu. Di mana militer Amerika dan militer Israel gitu melancarkan serangan ke fasilitas produksi rudal nuklir Iran gitu, termasuk komplek Perchin gitu. Jadi dihack sehingga ini alatnya tidak bekerja. Sehingga ketika serangan itu diluncurkan gitu, sistem deteksinya itu sudah mati gitu. Dan itu juga yang tadi di awal disampaikan ada kampus di Iran gitu yang diduga itu pusat studi nuklir gitu, pusat riset nuklir gitu. Pada tanggal 15 Maret itu juga diserang gitu. Artinya apa? Sistem monitoring Iran berusaha untuk diserang, berusaha untuk dilumpuhkan supaya apa? Tidak bisa mendeteksi serangan-serangan yang akan dilancarkan oleh Amerika dan Israel gitu. Nah, oleh karena itu Iran pun juga membalas, ya kan, dia yang diserang kan juga pusat data yang ada di negara-negara Arab gitu, yang menjadi sistem komunikasi Amerika dan sekutunya gitu. Kemudian juga dia melancarkan pengiriman malware wiping gitu, yang tujuannya adalah menghapus sistem distribusi minyak yang ada di Amerika gitu. Jadi serangan ini memang habis-habisan gitu, berusaha untuk melumpuhkan infrastruktur teknologi di masing-masing negara gitu. Jadi bukan hanya kayak di film-film gitu. Ini memang sudah terjadi gitu, dan GC gitu ya, pasukan Garda Revolusinya Iran itu mereka memiliki pasukan-pasukan cyber yang memang
cukup terkenal di Tapi dunia dark kalau web kita gitu. bisa membayangkan, apakah ini salah satu strategi sehingga cost-nya tidak begitu besar, Mas? Karena kan menurut CSIS Ya. ini mencatat serangan cyber ke Israel juga melonjak 700%. Apakah ini juga akhirnya dilakukan Ya, kedua gini. pihak agar Kan kalau kita menggunakan serangan konvensional, sekarang rudal aja satu harganya berapa sih? 60 iya. miliar gitu misalkan. Ada berapa ratus rudal yang diluncurkan gitu ya kan. Sedangkan cost-nya untuk serangan cyber hampir nol gitu ya kan. Dan itu daya rusaknya itu nggak kalah dengan senjata-senjata konvensional. Bayangkan kalau misalkan sistem perbankan mati total, total. sistem grid listrik mati total Medis, gitu. Dan itu terjadi. rumah sakit mati Rumah total. sakit mati total, orang nggak bisa dapat layanan rumah sakit. Ya. Dan itu terjadi gitu. Dan ini bukan hanya perang Amerika Israel melawan Iran. Kemarin ketika Rusia Ukraina pun terjadi juga gitu. Bagaimana semua bank dilumpuhkan, bagaimana instalasi listrik dimatikan gitu, bagaimana layanan pemerintah juga di-shutdown gitu dari serangan cyber, dan itu dampaknya bisa membuat lumpuh satu negara. Oke, saya ke Mbak Stepi. Mbak Stepi, kalau kita mengukur kekuatan intelijen dari masing-masing negara, dari kedua belah pihak maksud saya, ini siapa yang lebih unggul gitu? Kalau tadi Mas Pertama bilang dari pihak Iran memang sudah terkenal di dunia begitu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Mas Reja, Mbak Rati, dan Mas Pratama ya. Ini sahabat saya, Pak Pratama ini. Jadi yang pertama adalah betul ya, perang tak kasat mata ini mewarnai perang fisik ya. Dan pada tanggal 28 sebetulnya di hari pertama US Cyber Command Center dan US Space Command ini sudah menyerang Iran lebih dulu. Jadi ada dua sumber begitu. Nah, lalu Iran membalas. Jadi pada saat awal-awal tanggal 1 itu aplikasi sholat Badai Sabah itu diretas, dan di situ disebarkan propaganda ya bahwa rezim Ayatullah sudah berakhir seperti itu. Dan ini kan pengikut dari aplikasi sholat ini banyak. Lalu hacker Iran itu membalas ya pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret di awal ini banyak sekali yang kalau kita lihat ada kelompok yang memang resmi gitu ya, seperti misalnya Handala Hack yang resmi langsung di bawah Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran. Dan jangan lupa tadi yang disampaikan Mas Pratama betul sekali ya, Iran ini punya kemampuan cyber di atas rata-rata nih Mbak Rati, Mas Reza. Jadi 2012 dia pernah melakukan serangan besar-besaran 30.000 komputer waktu itu kalau tidak salah di Saudi Aramco ya, disebarkan wiper malware dan itu geger gitu. Kemudian kelompok-kelompok APT ini banyak sekali, dari Moody Water, dari APT 35, 34, apalagi Islamic Cyber Resistant Axis dan lain-lain. Belum lagi hacktivism yang ada di Rusia itu membantu juga. Jadi kalau disampaikan head to head-nya Iran dengan Amerika, tentunya kalau intelijen secara umum lebih banyak dan lebih besar dan lebih hebat dari struktur yang ada di Amerika. Namun kalau kita tarik kepada cyber, saya rasa Iran punya kekuatan cyber yang cukup seimbang dengan negara-negara barat. Nah, kecanggihan Iran ini juga sebetulnya kelebihannya adalah karena tidak terdeteksi. Jadi Iran mempelajari Amerika, tapi Amerika atau negara-negara barat belum tentu bisa mempelajari Iran. Yang menarik adalah bantuan-bantuan serangan itu tidak hanya berlangsung ya di awal-awal, tapi sebetulnya tadi sampaikan sudah ya, sebelum konflik ini dimulai sebetulnya hacker-hacker Iran ini juga sudah mulai masuk nih Mas ke Israel, ke tempat-tempat kritis di Amerika ya. Hanya tadi yang saya sampaikan bahwa Amerika ini kan punya command center khusus US Space Command ya. Jadi ada luar angkasa juga. Dan dia bekerja sama kalau kita turunkan ke bawah itu dengan Shinbet terutama ya. Badan intelijennya khusus di Israel ya, Shinbet dan Mossad ini berhasil meretas face recognition dan CCTV selama 2 tahun terakhir. Itulah kenapa Khamenei pada hari pertama dan jenderal-jenderal yang luar biasa ya, sudah 16 orang lebih yang tewas di 2 minggu pertama itu terdeteksi posisinya ada di mana, seperti itu Mas. Nah ini kalau kita cek apa saja sih sebetulnya yang menjadi sasaran dari hacker Iran ya ketika melakukan pembalasan dendam. Pertama adalah energi ya, dan jangan lupa sumber cuannya Amerika itu 60%-nya ada di Uni Emirat Arab. Nah ini yang disasar, jadi serangan kepada UAE ini lebih banyak daripada serangan kepada Israel, karena Iran berpikir sumber cuan Amerika ke depan ini yang harus dihancurkan seperti itu.
energi, minyak, gas, ya, kemudian air, sistem pengolahan, healthcare, kesehatan, finansial perbankan, telekomunikasi, lembaga pemerintah, dan kontraktor pertahanan. Ini ada sekitar 7 sektor kritis yang ditarget oleh Iran, Mbak. Jadi kalau saya rasa ini akan panjang, 5-6 bulan, taruhlah kalau darat mungkin 2-3 bulan, tapi cyber ini bisa lebih panjang, Mbak, daripada yang kita perkirakan, seperti itu. Oke. Tadi kata Mbak Stevi ada 7 sektor strategis, tapi kalau kita baca-baca di online atau berita internasional, bahkan hacker Iran ini juga membobol email direktur FBI, mungkin menyasar hal-hal lain. Mas, ini kalau berbicara mengenai mungkin jenis-jenis malware-nya ya, ini ada yang bisa menghapus data secara permanen, kemudian tadi juga Mas Pratama mengatakan bahwa ini ada juga yang untuk tidak bisa melakukan antisipasi terhadap penyerangan. Nah, sebenarnya seperti apa sih jenis-jenisnya? Kemudian apakah ini akan berlangsung cukup lama seperti yang dikatakan Mbak Stefani? Ya, Mbak Stevi. Tadi Bu Stevi sudah menyampaikan kan, ini sahabat saya juga nih. Menyampaikan bahwa memang yang disasar itu adalah infrastruktur kritis gitu. Supaya apa? Supaya dampaknya itu satu negara itu suffering gitu, susah gitu. Dan saat ini Iran sudah berhasil bobol Lockheed Martin. Lockheed Martin itu adalah perusahaan teknologi besar yang ada di Amerika, perusahaan senjata gitu. Sehingga si Iran ini bisa ngerti senjata-senjata apa yang digunakan oleh Amerika gitu ya kan. Makanya dia pakai drone-drone ini aja, drone-drone murahan aja. Bayangkan dia pakai drone harga 200 juta gitu. Kemudian dihadangnya pakai rudal harga 60 miliar gitu ya kan. Lama-lama tekor Amerika ini gitu. Gara-gara informasi-informasi tersebut dimiliki oleh Iran gitu. Nah, tadi Mbak Kamarati pertanyaannya apa saja sih yang digunakan gitu. Jadi ada berbagai macam kalau saya ngomong cyber weapon gitu yang bisa digunakan untuk menghancurkan infrastruktur gitu. Apa saja? Misalkan dia menggunakan malware jenisnya ransom gitu. Jadi dia melakukan enkripsi ke semua data gitu sehingga sistemnya itu lumpuh, nggak bisa digunakan. Sama ketika kemarin pusat data nasional kita kan diserang, kena ransom, ternyata lumpuh total kita kan. Itu sama juga gitu. Itu juga dilakukan gitu. Kemudian menggunakan malware untuk melakukan pengerusakan. Contohnya menggunakan malware wiping yang sekarang dilancarkan oleh Israel gitu. Dilancarkan oleh Iran gitu. Untuk apa? Untuk menghancurkan sistem dan data yang dimiliki oleh Amerika dan Israel. Yang disasar kalau di Israel sumber air gitu, sumber energi dihajar sama Iran gitu. Kemudian apalagi stealing malware yang digunakan untuk mencuri data gitu, melakukan pencurian data, sniffing gitu, yang itu digunakan untuk pengumpulan informasi Iran. Contohnya yang tadi itu. Direktur FBI gitu ya kan, ketika data-datanya itu diambil bisa digunakan untuk melakukan blackmail, Anda ternyata melakukan ini loh gitu, sehingga bisa digunakan untuk menekan dan lain-lain gitu. Jadi banyak senjata-senjata cyber ini yang tidak kalah dahsyatnya dengan senjata-senjata konvensional gitu ya kan, apalagi ketika mereka Iran ini gitu, orang-orang pinter, mereka juga memiliki sistem namanya zero day malware. Zero day itu adalah malware yang belum bisa dideteksi oleh antivirus manapun gitu. Termasuk milik Amerika yang milik canggih. Amerika dan Israel gitu ya gitu. Sehingga ketika dilakukan serangan ya kena aja gitu ya kan. Nah, ini pertarungan ini gitu, pertarungan bawah tanah ini gitu, ini berlangsung setiap detik gitu. Bahkan kalau kita bisa melihat itu secara real time, kita bisa melihat serangan Amerika, serangan Israel, bagaimana Iran membalas gitu. Itu kita bisa melihat secara real time gitu. Kenapa? Karena masing-masing itu ada sistem intrusion prevention system, intrusion detection system milik vendor-vendor besar yang itu bisa kita monitor gitu. Mas Pratama, ini kan sehari-hari kita menggunakan internet yang kebanyakan aplikasi dan website itu berpusat di Amerika Serikat. Sebenarnya ada dampaknya nggak sih secara global maupun negara-negara kawasan sekitar? Mungkin bisa dijawab saja dah ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Halo, selamat pagi. Waktu Jakarta hari ini di kota New York hari Minggu 29 Maret. Benar sekali kemarin 28 Maret terjadi aksi secara serentak secara nasional di sejumlah kota
memang benar tahun ini diperkirakan terbesar selama aksi protes yang bertajuk No Kings. Perlu diketahui, aksi protes No King yang berlangsung kemarin adalah yang ketiga, di mana aksi protes yang pertama ini dilakukan pada awal tahun 2025 setelah sesaat Presiden Donald Trump saat itu dilantik. Kemudian dilanjut pada pertengahan November 2025 dan yang barusan kemarin adalah yang ketiga. Ini adalah merupakan pelampiasan rasa kekecewaan warga Amerika Serikat terhadap gaya kepemimpinan Presiden Trump, di mana menurut warga Amerika Serikat terutama setelah beberapa hari atau minggu terakhir ini melakukan salah satu di dalam tuntutannya adalah warga menentang akan operasi militer, di mana tadi juga kemarin banyak terlihat pamflet ataupun spanduk yang bertuliskan No War. Kemudian mereka sangat ataupun menyoroti akan apa yang dilakukan Trump tanpa seizin ataupun konsultasi oleh Kongres, dan banyak juga di antara mereka yang beranggapan bahwa gaya kepemimpinan Trump ini seperti raja. Dan inilah adalah salah satu yang melatar belakangi akan aksi demonstrasi bertajuk No King tersebut. Dan menurut Gedung Putih, dari respon Gedung Putih, memang saat aksi berlangsung, Trump berada di Mar-a-Lago di Florida dan tidak memberikan tanggapan secara langsung, tapi dari Gedung Putih maupun sejumlah media mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah merupakan salah satu hambatan atau keinginan mereka untuk memperburuk citra dari kinerja Presiden Trump. Kemudian aksi demonstrasi ini dibiayai oleh mereka yang beraliran atau bergaris kiri, dan juga banyak juga yang tidak ataupun menyayangkan aksi tersebut. Namun demikian, dari apa yang terlihat ataupun di sejumlah media yang memberitakan, memang terlihat tahun ini jauh lebih banyak. Kenyataannya bukan hanya dari mereka yang berseberangan atau oposisi terhadap Trump, namun juga di beberapa kota, di beberapa lokasi ini adalah merupakan kawasan pendukung dari Trump sebelumnya, dan memang akibat perang ini yang berdampak terhadap naiknya harga BBM, kemudian inflasi yang meningkat. Banyak sekali saat ini warga Amerika Serikat maupun sejumlah anggota Kongres yang mulai menekan Gedung Putih, menyoroti akan apa yang terjadi di Iran, terutama seperti beberapa hari terakhir ini, di mana terjadi pengerahan militer. Dari informasi yang kami peroleh, pasukan marinir sebanyak 3.500 sudah siap berada di kawasan Teluk, dan juga pasukan khusus para trooper dari divisi 82 sebanyak 2.000 hingga 3.000 sudah merapat ataupun bergabung dengan militer di sana di kawasan Teluk, sehingga sekitar 55.000 militer Amerika Serikat yang siap siaga di kawasan Teluk. Dan ini yang dikhawatirkan nanti, karena Trump memberikan ultimatum hingga 6 April atau kurang lebih 1 minggu ke depan, memberikan kesempatan atau pilihan kepada Iran apakah menerima tawaran 15 poin tersebut, atau Amerika Serikat bersama Israel akan menggempur habis-habisan infrastruktur energi pembangkit listrik terbesar di Iran. Dan seperti diketahui, Iran pun sepertinya hingga saat ini masih belum ada keinginan untuk memenuhi ke-15 tuntutan atau poin yang ditawarkan oleh Trump, dan bahkan meminta ke Amerika Serikat ataupun Israel untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap apa yang mereka lakukan. Dan
saat ini pun di Kongres maupun Amerika Serikat khawatir apabila Amerika Serikat akan melakukan invasi darat, karena juga beberapa waktu terakhir ini Gedung Putih sepertinya memberikan signal kemungkinan akan juga melakukan invasi darat apabila diperlukan untuk memberikan tekanan secara maksimal, tekanan militer terhadap Iran. Namun belum ada keputusan final, masih menunggu beberapa hari terakhir ini hingga ultimatum atau deadline untuk Iran terhadap 15 poin yang ditawarkan ini diputuskan. Kembali ke studio, rekan-rekan. Baik, terima kasih Yandri Subukti melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Ini Ratih cukup menarik ya, ketika memang gelombang protes terjadi dalam negeri, baik itu di Israel maupun Amerika Serikat. Melihat serangan-serangan secara siber yang membutuhkan biaya sangat minim, dan tadi Mbak Stepi juga sempat bilang ini kemungkinan akan terjadi cukup panjang, kira-kira akan berapa lama ya berlangsungnya. Kami hadirkan perbincangan lanjutannya, usai jeda tetap bersama kami pemirsa. Kembali kami lanjutkan perbincangannya, saya ke Mbak Stepi. Mbak Stepi, kalau tadi kita lihat gelombang penolakan dari dalam negeri di Amerika Serikat dan juga Israel terjadi di sana. Masyarakat menolak adanya perang-perangan yang secara langsung atau secara fisik. Tapi sebelumnya Mbak Stepi juga sempat bilang bahwa ini biayanya murah sekali kalau perang cyber dan kemungkinan terjadinya cukup lama. Nah, dari pengamatan Anda Mbak Stepi, ini kemungkinan terjadi akan berapa lama? Ya, jadi pada saat beberapa hari lalu, 3 hari lalu, ada survei dari Pew Research Center kepada masyarakat Amerika. Ada satu yang di-highlight, yaitu adalah mereka setuju, 37% setuju, ketika niat awalnya adalah untuk melucuti senjata nuklir Iran. Namun, 64%-nya tidak setuju dengan penggunaan operasi intelijen Epic Fury, Roaring Lion, dan seperti saat ini. Jadi mayoritas publik di Amerika masih merasa diplomasi dan pendekatan soft power atau damai itu adalah yang terbaik. Setelah masuk 20 hari, kalau hari ini kan sudah ke 31 ya, 20 hari di survei, ternyata publik pendukung Presiden Trump ya, terutama yang milenial itu mengecam keras dan tidak setuju. Jadi Presiden Trump ini kehilangan masa pendukungan di basisnya sendiri nih, Mas Reza dan Barati. Yang setuju terhadap cara-cara ini adalah kelompok baby boomers yang berusia 65 tahun ke atas. Itu kalau Republik. Untuk Partai Demokrat jelas mayoritas mengecam gitu ya. Nah, kita juga jangan lupa Iran itu punya hubungan baik dengan Rusia, Mas. Jadi pada saat Khamenei tewas ini, itu sekitar 60 kelompok hacktivism Rusia itu membela Iran, pro Iran gitu. Dan kalau kita lihat tadi di tayangan awal ya, ada lucu-lucuan AI gitu. Jadi kelompok Iran, masyarakatnya termasuk kelompok-kelompok yang berada di luar Iran sendiri, ya beberapa kali saya lihat menggunakan Gemini AI ya untuk meriset target, membuat phishing, kemudian membuat tools hacking, bahkan mereka membuat lucu-lucuan. Jadi untuk psychological warfare, bahwa ternyata tindakan perang ini, operasi ini dikecam berbagai negara dan akhirnya jadi bahan tertawaan seperti itu. Jadi saya lihat kalau kita kalah hebat, minimal kita menang lucu gitu ya. Kalau kita kalah lucu ya kita menang nekat akhirnya gitu. Jadi ini udah tahu nih 70% rudalnya Iran sudah berkurang gitu ya, kekuatan udaranya udah berkurang. Kira-kira pakai matra apa nih? Darat, laut, udara masih bisa dibilang jauh di bawah Amerika ya. Matra cyber lah yang dipakai gitu. Apalagi kalau kita lihat Mas, misalnya China itu juga the power of AI-nya keren ya, AI capability-nya keren. Mas Pratama yang lebih paham ya. Ini kalau seandainya China membantu AI capability untuk Iran, ini akan lebih dahsyat lagi nanti serangan-serangannya. Kalau Rusia udah kelihatan ya, ini dibantu banget. Dan ini dengan penggunaan AI ini, jadi dua negara ini mungkin kalau saya lihat Rusia Ukraina cyber iya, tapi untuk AI warfare ini baru kelihatan di perang sekarang. Ini lebih cepat. Ya, dari sisi skala, dari sisi tujuan, dan kemudian membuat jangkauannya jadi lebih luas. Dan ini akhirnya diikuti, karena anak-anak Gen Z ini kan FOMO ya. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang masuk ke benaknya, dia ngikutin. Walaupun awalnya mungkin dia tidak tertarik. Dengan munculnya AI sebagai senjata baru ini anak-anak Gen Z di berbagai negara yang tidak tahu menahu tentang geopolitik pun akhirnya ikut. Ya, tapi di sini yang menarik adalah
Khamenei ya, almarhum Ayatullah ini menjadi sosok pahlawannya gitu. Yang jadi jahatnya Amerika dan Israel. Ini menarik di sini. Artinya Iya. psychological Baik. warfare atau cognitive warfare Iran ini udah menang dari sisi ini gitu. Dia bisa Nah, mempengaruhi baik. generasi Z, generasi milenial untuk ikut Baik, Mas berkontribusi seperti itu, Mas. Oke. Saya mau terakhir ke Mas Pratama, kalau tadi dikatakan, wah ini antisipasi juga kalau misalnya ternyata China juga ikut membantu Ya. dalam hacker ya kan. Implikasi globalnya akan seperti apa nih Mas? Kalau kita berbicara misalnya diserang perbankan Amerika Serikat, sahamnya itu kan pasti nggak cuma Amerika Serikat yang terdampak, tapi Tapi benar sekali Iya. gitu, bahwa sekarang ini gudangnya para hacker itu adalah Rusia sama China. Cina gitu. Dan memang benar gitu, sekarang serangan itu bisa lebih dahsyat dengan bantuan AI. Bisa lebih masif, kemudian nggak ada capeknya serangan ini karena AI kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun gitu ya. Nggak ada capek-capeknya, beda dengan manusia gitu. Kemudian lebih presisi penyerangannya gitu. Sehingga yang dulu sebelum ada AI, Rusia dan Cina aja itu powernya sangat luar biasa sekali ketika melakukan penyerangan. Ada beberapa case di dunia yang saat ini menjadi legend gitu. Contohnya Rusia berhasil menghancurkan negara Estonia di tahun 2007. Sampai butuh waktu 10 tahun nih Estonia untuk recovery gitu, gara-gara diserang oleh Rusia gitu. Begitu juga Cina kemarin berhasil melakukan serangan ke berbagai negara gitu, termasuk juga Indonesia dengan adanya grup Mustang Panda, ada 10 kementerian lembaga yang ada di Indonesia yang diserang habis-habisan oleh Cina gitu. Jadi kalau misalkan nanti Cina sama Rusia beneran bantu Iran gitu untuk melakukan serangan cyber gitu, wah mungkin bisa wassalam juga tuh Amerika sama Israel gitu. Akan Jadi berdampak juga ke Indonesia berarti ya? kalau Indonesia nggak ikut-ikutan perang kayaknya aman-aman aja ya gitu. Tapi ketika kita memperlihatkan keperpihakan gitu, entah keperpihakan ke Amerika atau ke Israel atau keperpihakan ke Iran gitu ya, pasti kita akan jadi target serangan juga gitu. Kalau kita mihak ke Iran kita diserang sama Amerika, kalau kita mihak ke Amerika diserang sama Iran gitu, diserang sama Iran nanti musuhnya ada Rusia, ada Cina gitu. Jadi memang paling benar kita netral-netral aja lah gitu. Ya kan biar kita enak berusaha, enak berbisnis gitu daripada kita diserang habis-habisan, listrik mati, bank mati, semuanya mati gitu. Ada dampak itu kalau sampai mereka melihat kita Indonesia ini tidak netral. Nah, tadi kan juga Donald Trump mengatakan dikasih waktu sampai dengan 6 April 2026 ya, keputusan dari Iran. Nah, akan seperti apa nanti ya? Ya, kita masih menantikan ya akan seperti apa perang ini, harapannya tidak berlangsung lebih lama lagi ya. Terima kasih banyak Mas Pratama dan juga Mbak Stepi sudah berbagi informasi dan waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami punya informasi ini setelah melakukan pengejaran pelaku pembunuhan terhadap staf Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis ini menggebarkan warga Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Seorang dokter perempuan ditemukan tewas bergedaskan di dalam rumahnya. Peristiwa terjadi di Desa Raklunung, Kecamatan Blangkejeran. Saat ditemukan jasad korban sudah dalam keadaan membusuk. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban yang tidak dapat menghubungi korban. Saat dilakukan pengecekan, korban ditemukan di dalam kamarnya dalam kondisi tewas dengan tangan terikat ke belakang. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke rumah sakit untuk autopsi. Polisi melakukan penyelidikan intensif dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam berhasil membekuk pelaku pembunuhan yang diringkus di Jalan Lintas Blangkejeran. FA atau pelaku ini merupakan tetangga korban yang terpergok melakukan aksi pencurian. Karena panik, pelaku melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kita ke kabar kriminal berikutnya. Pemirsa, ini setelah melakukan pengejaran pelaku pembunuhan terhadap staf Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan yang ternyata adalah kekasih korban. Pelaku berhasil diamankan aparat gabungan Polda Sumatera Selatan dan Polres Oku Selatan setelah sempat berupaya melarikan diri dan juga berpindah-pindah tempat. Menurut kepolisian, pelaku dan korban sempat terlibat pertengkaran sebelum akhirnya pelaku menghabisi nyawa korban.
Usai korban tewas, pelaku kabur dengan membawa sejumlah barang berharga milik korban, yakni sepeda motor, laptop, dan juga ponsel. Pelaku juga sempat berencana melarikan diri ke Batam hingga akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Baik, untuk mendalami mengenai kasus pembunuhan staf Bawaslu, kita akan bergabung dengan AKBP Imade Redi Hartana, Kapolres Oku Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Assalamualaikum, selamat pagi Ya. Mbak Rati dan Mas Reja. Ya, Pak Kapolres, tadi kita sempat menginformasikan bahwa pelaku sudah diamankan pihak kepolisian dan kabarnya adalah kekasih korban sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi motif dari tindakan pelaku ini, Pak? Iya, Mbak Rati dan Mas Reja, sebelum saya menjawab pertanyaan, izinkan saya mewakili keluarga besar Polres Oku Selatan menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap korban Maria Simare-Mare. Semoga korban mendapatkan tempat bersisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengampuni segala dosanya, dan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Iya Mbak, tadi terkait pertanyaan dengan Mbak, yaitu motif daripada pembunuhan terhadap korban Maria Simare-Mare. Jadi pada tanggal 24 Maret, di mana si pelaku menginap memang di rumah si korban. Kemudian situ ada keributan atau cekcok mulut antara korban dan juga pelaku, di mana pelaku merasa tersinggung dengan perkataan atau pernyataan dari si korban. Kemudian si pelaku refleks langsung mencekik daripada leher korban, dikarenakan korban berteriak, kemudian langsung mengambil sebilah pisau yang dibawa oleh yang berada di kamar korban, kemudian digunakan untuk menggorok leher korban. Baik, Pak Kapolres, ini kalau dari informasi yang kami dapatkan kan memang pelaku berusaha melarikan diri, berpindah-pindah tempat, bahkan membawa sejumlah harta milik korban. Apakah memang ada tujuan ke arah sana untuk mengambil harta-harta milik korban juga setelah akhirnya korban sudah meninggal dunia, atau justru ini dilakukan untuk menutupi aksinya? Iya, Mas Reja, terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh pelaku, yaitu barang-barang milik korban, bahwasanya pelaku membawa barang-barang tersebut refleks saja, dikarenakan yang bersangkutan juga bingung karena yang bersangkutan tidak memiliki banyak uang. Pelakunya Mas Reja, kemudian dikarenakan situ ada dompet daripada korban sejumlah 700, kemudian juga di situ ada laptop, kemudian ada handphone, langsung dibawa kabur pada saat itu juga, dan kemudian dijual kepada rekan pelaku, dan kemudian digunakan untuk membiayai akomodasi atau menggunakan uangnya untuk membeli tiket travel menuju ke Palembang. Ya, Pak Kapolres, ini pelaku ini backgroundnya apa ya Pak? Dan sudah berapa lama mereka ini mungkin menjalin asmara, dan apakah memang ini dapat dikategorikan pembunuhan berencana atau spontan dilakukan oleh pelaku? Untuk saat ini berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan dan juga pemeriksaan para saksi dan juga pemeriksaan daripada pelaku, sebenarnya bukan, untuk saat ini diduga memang pembunuhannya bukan pembunuhan berencana, dan kemudian memang pelaku ada hubungan asmara, di mana pelaku ini kan dia backgroundnya memang pekerja kasar Mbak, yaitu buruh bangunan, dan memang 3 tahun silam itu pelaku memiliki pekerjaan membangun rumah di sekitar perumahan Bukit Berlian. Kemudian dikarenakan intens bertemu dengan pihak korban, kemudian menjalin asmara. Kemudian tepatnya di bulan Januari 2026, kemudian mereka intens kembali melakukan hubungan asmara tersebut, dan pelaku juga mendapatkan pekerjaan juga di Kecamatan Muara II Kisam, dan kemudian pelaku sering menginap di rumah korban. Nah, kemudian di tanggal 24 itu kan ada cekcok, kemudian
pelaku langsung melakukan pembunuhan terhadap korban. Oke, Pak Kapolres, ancaman hukuman bagi pelaku sendiri apa dan juga pasal-pasal yang dijerat? Ya, Mas Reja, untuk pasal yang kami terapkan yaitu pasal 458 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului suatu tindak pidana lainnya dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih banyak AKBP Imade Redi Hartana, Kapolres Oku Selatan, sudah berbagi informasi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Pemirsa, pemerintah Jawa Timur mulai mematangkan skema penerapan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa usai memimpin apel ASN dan halal bihalal di hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri di halaman kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya. WFH diterapkan setiap hari Rabu dan mulai berlaku 1 April. Kebijakan penerapan WFH dirancang untuk menjaga efisiensi energi bahan bakar minyak atau BBM dan jumlah ASN yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 82.000 lebih. Dengan penerapan WFH dalam sehari bisa mengurangi konsumsi BBM 108.000 liter. Sementara itu para ASN di Jawa Timur ini diwajibkan mengendarai sepeda angin atau sepeda ontel untuk pergi bekerja. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dan upaya hemat energi, utamanya bahan bakar yang mulai diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Selain menerapkan WFH 1 hari dalam 5 hari kerja, kebijakan naik sepeda angin ini juga diinstruksikan untuk seluruh ASN tanpa terkecuali. Bahkan kebijakan goes ke kantor rencananya akan dilakukan 2 hari dalam sepekan. Selain hemat BBM, Bisa olahraga juga. Bisa olahraga, hemat biaya juga, begitu ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang ya bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Emil Elestianto Dardak. Mas Wagub, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas Wagub, ini kan beberapa rencana sudah dilakukan begitu ya, mulai dari goes sudah dilakukan, rencananya nanti 2 kali sepekan, ada juga WFH 1 kali sepekan begitu. Pertama saya ingin tanya tanggapannya dari para ASN di Pemprov Jawa Timur seperti apa? Ini mereka antusias untuk mencoba ini atau gimana, Mas? Kalau Pemprov Jawa Timur ini karakter perjalanan pegawainya dari kediaman ke lokasi kerja ini berbeda dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi di kabupaten kota terutama misalnya jarak antara kediaman dengan tempat kerja biasanya memang sebenarnya tidak terlalu jauh dan memungkinkan untuk digunakan sepeda, walaupun ada juga ya yang bike to work atau goes itu bisa jarak jauh gitu. Nah jadi kami memang melihat, memantau beberapa misalnya Wali Kota Mojokerto dia sudah memantau bahwa iya nih jarak antara kediaman dengan kantor sebenarnya nggak terlalu jauh, lebih efektif karena begini, kerja dari rumah juga ada belanja energi yang dilakukan di rumah juga, dia akan nyalakan AC mungkin di rumah atau listrik yang tadinya mungkin dimatikan begitu. Jadi kita juga harus memilah-milah lah dengan cermat kira-kira mana format yang terbaik. Sebagaimana kita ketahui dari 80.000 ASN Pemprov Jawa Timur, 40.000 lebih ini adalah bekerja di sektor pendidikan gitu, dan kita tahu bersama keputusan akhir dari pemerintah adalah pendidikan tidak menerapkan pembelajaran daring, sehingga kan otomatis mereka juga tidak bisa mengikuti program WFH hari Rabu gitu ya, karena hari Rabu masih ada sekolah. Nah tapi kita mendorong begitu bahwa bagi mereka yang jarak antara kediaman dengan sekolah itu relatif dekat, bagaimana kalau menggunakan moda transportasi yang
non BBM ya tentunya bukan jalan kaki tapi menggunakan Gowes. Ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam pembahasan di tim yang dibentuk Bu Gubernur untuk merumuskan strategi efisiensi BBM dan penyikapan terhadap konflik Timur Tengah. Salah satunya Kepala Bapeda kami juga mengusulkan gitu bahwa bahwa perlu dipertimbangkan penggunaan moda transportasi sepeda misalnya secara selektif gitu ya untuk bisa menjadi komplementer terhadap keputusan Ibu Gubernur untuk menerapkan WFA setiap hari Rabu. Baik. Mas Wagub, tadi Anda mengatakan bahwa 40% ternyata ASN ini kan berada di sektor pendidikan dan jadinya nanti diarahkan menggunakan sepeda untuk beraktivitas. Nah, kalau untuk sisanya yang akan mengikuti WFH di hari Rabu setiap pekan, ini nanti skemanya akan seperti apa? Akankah semuanya full ASN Pemprov Jawa Timur ini WFH dan bagaimana memastikan efektivitas pekerjaan mereka? Mereka benar-benar bekerja di rumah, tidak bekerja di tempat lain, dan juga maksimal kerjanya. Apakah ada pengawasan lebih dari Pemprov? Iya, ini bukan pertama kalinya sebenarnya kita menerapkan remote working ya, karena pada saat COVID kita juga telah menerapkan juga bekerja secara daring. Kolaborasi secara daring sudah dilakukan. Jadi kita bukan memulai sesuatu yang tanpa pengalaman, tetapi kita juga penuh kehati-hatian karena pelayanan publik kepada yang prima tetap jadi nomor satu nih penekanan Bu Gubernur. Maka seperti Dinas Pendidikan mengumumkan bahwa pejabat eselon 2, pejabat eselon 3 ini tetap bekerja dari kantor dulu gitu karena akan sulit untuk pejabat struktural yang beban administrasinya tinggi. Kita nggak mau, kita ini kan masih kadang-kadang butuh fisik ya, dokumen fisik yang harus dibahas segala macam yang kita tidak mau hal-hal tersebut jadi terhambat karena yang bersangkutan tidak berada di kantor. Jadi inilah yang kemudian menjadi kombinasi, kita nyebutnya hybrid, meskipun hybridnya ini kan jumlah pejabat eselon dengan jumlah yang non pejabat struktural jauh lebih sedikit pejabat struktural. Jadi penghematan relatif terhadap pola sehari-hari kita ini harusnya signifikan lah tetap. Oke, Mas Wagub, yang cukup menarik adalah statement mengenai ini WFH ditekankan, bekerja dari rumah, bukan WFA, bekerja dari mana saja begitu. Ada mekanisme pengawasan nggak sih untuk memastikan bahwa mereka benar-benar kerjanya di rumah nih, nggak pergi kemana ke kafe dan segala macam, Mas? Ada, jadi Dinas Pendidikan itu menerapkan online check-in gitu ya. Jadi mereka bisa check-in dengan mengirimkan share location ya. Walaupun saya nggak tahu teknologi share location bisa juga dia kirim apa, tapi apa live location ya mungkin ya, sehingga tidak bisa direkayasa gitu. Dan dia harus melakukan itu 3 kali sehari ya. Jadi jam pagi, siang dan check out kira-kira begitu. Karena memang tujuannya sekali lagi adalah agar dia betul-betul kita yakinkan mobilitasnya juga dibatasi karena tujuan akhirnya adalah menghemat BBM dan fokus tetap pada pekerjaan, kira-kira begitu. Jadi ini yang dilakukan contoh oleh Dinas Pendidikan di Instagramnya, di laman Instagramnya bisa dicek bagaimana mereka menjelaskan aturan mengenai penerapan work from home. Jadi ini bukan WFA gitu. Makanya juga ditaruh di hari Rabu. Kalau Jumat Bu Gubernur mengkhawatirkan bahwa justru mereka menjadi long weekend. Baik, selain itu skema ini kan sudah mulai akan diberlakukan, Mas Wagub, akan diberlakukan secara permanen atau mungkin ada batas-batas waktunya, mungkin sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau seperti apa? Kita akan terus memantau, kita akan terus memperhatikan pertama efektivitas kinerja. Jadi jangan sampai kemudian ada penurunan efektivitas kinerja karena program ini, karena model ini. Karena sebenarnya di berbagai organisasi, berbagai lembaga sebenarnya bekerja flexible work arrangement atau FWA ini sudah diterapkan gitu. Jadi
kita juga memang harus menjemput era ini begitu ya, karena banyak manfaatnya juga FWA ini dalam hal productivity improvement begitu. Jadi ini juga momen justru bukan hanya untuk menjaga kinerja, tapi jangan-jangan meningkatkan kinerja. Nah, tetapi kan organisasi ini berbagai macam jenis karakter pekerjaannya bervariasi gitu. Nah, ini bagaimana biro organisasi ini juga kita libatkan di dalam satgas ini ya, istilahnya satgas, nggak ada SK satgas persis, tapi kita menyebutnya semacam satgas untuk melakukan pemantauan. Jadi kita ini bukan hanya sekedar beradaptasi dengan situasi global, kita ingin meningkatkan kinerja gitu. Bagaimana FWA yang sudah menjadi tren di dunia ini kemudian justru bisa meningkatkan pelayanan kita pada masyarakat begitu. Karena karena mungkin banyak manfaat-manfaat yang sebenarnya bisa muncul dalam kaitan dengan tadi produktivitas dari ASN. Dia tidak perlu menempuh waktu perjalanan sampai kantor, kemudian pagi-pagi kinerjanya tidak bisa langsung gaspol gitu kan. Tapi kalau di kediaman mungkin dia bisa gaspol gitu ya. Dia bisa berkesempatan mungkin sebelum memulai check-in kerja menemani anaknya, mengantar anaknya gitu misalnya. Nah, kemudian ini akan menjadi dorongan moral yang baik gitu bagi dirinya sendiri dan keluarga. Kan hal-hal seperti ini, ingat ASN ini manusia juga. Jadi kita tentu berharap mereka bekerja keras, tapi kita juga harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi segenap ASN dan mereka bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ini tujuan kita. Oke, kita yakin ASN Pemprov Jawa Timur juga pasti semangat ya tanggal 1 April nanti untuk melaksanakan bekerja dari rumah. Yang penting adalah anak-anak tetap sekolahnya tidak daring gitu ya, karena kerjanya nanti bisa Makin fokus. pusing ya kalau anak-anak sekolah daring ya. Terima kasih Mas Wagub sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Hati-hati April Mop ya. Hati-hati dengan pengumuman tanggal 1 April. Jangan sampai ada hoax April Mop nanti. Oh, tidak jadi WFH apa? Jangan. Ambil dari sumber resmi. Baik, makasih. Iya. Terima kasih Mas Wagub. Langsung saja kita membahas jelang laga Timnas Indonesia versus Bulgaria. Kita akan bergabung langsung dengan Bung Fernand Huta Barat. Selamat pagi, pengamat sepak bola yang sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi, Bung. Assalamualaikum. Pagi Mbak Rati, pagi juga Mas Reza. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bung, kita mau melihat nantinya prediksi atau gambaran dari Bung Fernand terkait menghadapi Bulgaria secara fisik, mental. Bagaimana Anda melihat peta kekuatan antara Timnas dan juga Bulgaria ini? Iya, kalau kita berbicara peta kekuatan, tentunya semua orang juga tahu ya, bahwa Bulgaria itu ada di peringkat 87, sementara kita di peringkat 122. Secara kualitas, tentunya juga mungkin di atas kita. Saya juga kebetulan menonton pertandingan pada saat Salomon melawan Bulgaria ya, di mana Bulgaria tampil sangat luar biasa, mencetak 10 gol, walaupun ada kemasukan 2 gol, tapi kalau melihat dari sistem permainannya, kolektivitas, mereka main sangat baik sekali ya. Mereka terstruktur organisasinya, dan ini yang membuat tentunya menjadi ujian berat bagi John Hartman dan juga timnya. Semoga bisa memberikan yang terbaik. Paling tidak dari cara permainan kita pasti akan berubah ketika melawan Nisien, Kit and Nevis, dan nanti akan berhadapan melawan Bulgaria. Oke, di atas kertas kan memang posisi Bulgaria jauh di atas kita begitu. Tapi ketika ini nanti bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan pastinya banyak pendukung timnas yang supporter yang pasti datang di sana. Ini ada faktor-faktor non teknis gak sih yang bisa membantu timnas Indonesia nantinya? Ya, itu satu-satunya alasan klasik ya menurut saya, di mana memang supporter bisa memberikan support kepada pemain juga di lapangan untuk bisa termotivasi, mereka bisa bermain lepas dan menunjukkan hal yang terbaik. Tapi kalau kita berbicara dari kualitas, tentunya kita tidak bisa menganggap enteng juga Bulgaria ya, di mana kita juga walaupun kita sekarang udah banyak perubahan juga dari segi pemain dan juga pelatih baru mungkin yang akan memberikan satu sentuhan baru bagi tim kita. Saya pikir ini menjadi satu ujian yang baik ya, satu cobaan yang baik juga untuk timnas kita untuk melihat sejauh mana memang tingkat performa para pemain yang baru saja bergabung dengan John Hartman ya. Kalau kita berbicara secara proses, saya pikir juga kita tidak perlu harus banyak berekspektasi menang yang berlebihan dan juga terlalu berharap bahwa kita langsung menunjukkan performa yang terbaik. Karena ini menurut saya ini satu proses yang harus dijalankan oleh pemain dan juga pelatih, di mana banyak pemain yang baru hadir ini paling tidak hamin 3 pertandingan mereka baru hadir di atau datang ke Jakarta. Saya pikir ini dia proses di mana mereka juga harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca, di mana mereka juga harus berjalan dengan tempo yang cukup panjang ya. Mungkin juga masih ada juga yang jet lag. Nah, ini saya pikir ini yang harus menjadi satu acuan juga, kita tidak terlalu
boleh berharap banyak, dan kita harus melihat proses, dan memang dukungan itu dibutuhkan untuk para pemain untuk memberikan hal terbaik di lapangan nantinya. Oke Bung, tadi Anda mengatakan ada beberapa Ya. pemain yang juga baru tiba. Kalau berbicara mengenai starting 11, Ya. apakah sebenarnya harusnya ada perubahan saat menghadapi Bulgaria, atau pelatih John lebih baik menurunkan skuad yang sama, atau jika ada perubahan yang sebaiknya menurut Anda perlu diganti? Iya, ini kan sebenarnya kan ajang friendly match ya, friendly match internasional yang dikemas menjadi FIFA Series, dan ada trofinya ya, yang dibuat akhirnya ini membuat satu apa ya, semakin menarik ya, di mana ajang friendly match tapi ada pialanya. Dan ini semua ini kan sebenarnya kan ini kan 4 benua yang di pertandingan ini membuat ini menjadi satu catatan penting bagi Indonesia, bahwa ini satu friendly match yang sangat penting untuk melihat sejauh mana performa Indonesia sendiri. Kalau kita lihat dari pertandingan pertama melawan St. Kitts and Nevis, kita bermain dengan 3-4-2-1 menurut saya, di mana dua pemain ini itu ada Beckham dan juga ada Ole. Mereka bermain di belakang striker Ramadan Sananta, dan mereka bermain sebagai ibaratnya kayak second striker dan sebagai attacking midfielder yang siapapun bisa berubah di sana. Kalau misalnya Ole turun ke bawah, yang naik ke depan itu ada Beckham. Nah, itulah terakhir proses yang terjadi, di mana ada 2 gol Beckham, di mana semua pemain itu tertarik dengan pergerakan dari Ole dan Ramadan Sananta, sehingga akhirnya Beckham selalu berdiri pada posisi yang kosong. Dengan 3-4-2-1 kita bermain, dan satu hal menurut saya yang sangat menarik adalah di mana eksperimen dari seorang John Heitman ya, menempatkan Ole di second striker dan kadang bermain sebagai layaknya seorang playmaker, ini cukup berhasil ya, dengan kemampuan daripada Ole penguasaan bolanya, skillnya juga cukup mumpuni, bermain juga sangat tenang, dan ini membuat akhirnya kita kemarin bisa mendapatkan kemampuan dalam membangun serangan yang cukup baik. Tapi kalau saya melihat dengan 2 pemain holding midfielder di sana, di mana ada Verdong dan juga ada Jordi Amat, yang mereka ini notabene adalah pemain bertahan ya. Ini yang menurut saya mungkin agak sedikit berbeda ketika kalau kita membandingkan adanya Tom Haye di sana, di mana kita perlu memang seorang pemain yang punya improvisasi sebagai playmaker yang bisa menempatkan bola ini in behind dari pertahanan dari lawan, dan ini tidak terjadi di sana karena Verdong bermain lebih banyak melebar, memainkan bola pindah ke Jordi Amat, bahkan juga mungkin kepada Kevin Dix di kanan, bahkan juga ke Donitri di kiri. Tapi untuk progresif pass, true pass ini jarang terjadi. Itu pun juga dilakukan oleh Jordi Amat. Justru malah true pass ini banyak dilakukan oleh Romani, yang sebenarnya dia adalah seorang striker. Nah, berbicara kembali nanti pada saat bermain melawan Bulgaria, saya pikir mungkin akan ada perluan pemain di sana, di mana mungkin ini adalah ajang uji coba, di mana juga pelatih juga harus berani ya. Memang hasil itu penting buat pelatih dan juga buat tim nasional, bahkan buat masyarakat Indonesia juga. Tapi saya pikir ini adalah ajang uji coba di mana pelatih juga harus berani untuk melakukan rotasi. Kalau berbicara rotasi, kemungkinan besar mungkin di tengah nanti ini akan ada perubahan di sana. Mungkin ada kesempatan bagi Pelupesi, Joy Pelupesi untuk bisa dimainkan, Ivar Jenner juga mungkin bisa dimainkan, bahkan juga mungkin Eliano kemarin juga main cukup bagus menurut saya ketika dimainkan babak kedua. Bahkan kalau saya lihat kemarin di sektor kanan justru malah kurang berkembang di posisi Kevin Dix. Kalau bicara dari Donitri luar biasa. Tampilan pertama di tim senior, dia main sangat bagus menurut saya ya. Walaupun ini lawannya memang masih di bawah kita jauh. Tapi kalau berbicara Kevin Dix, kalau saya pikir kemarin mereka Kevin tidak terlalu maksimal, dan kemungkinan juga bisa ada kesempatan bagi Sandy Walsh, bahkan mungkin juga ada kesempatan bagi Jakob Sherry untuk bisa dimainkan. Posisi depan mungkin juga bisa ada perubahan, Ragnar juga bisa dimainkan untuk mengganti peran dari Beckham, ataupun juga apabila memang akan memainkan tetap Beckham, tentunya mungkin sektor depan ini bisa memainkan oleh Romini dan memberikan kesempatan istirahat bagi Ramadan Sananta. Oke, Bung, kalau kita bicara mengenai faktor non teknis, ini kan chemistry antara pelatih John Heitman dengan pemain juga harus klop begitu ya. Sejauh ini dari pandangan Anda, apakah memang chemistry mereka sudah nyambung satu sama lain sehingga memang arahan-arahan yang diberikan oleh John Heitman nantinya bisa diterima dengan jelas oleh pemain? Ya, sejauh ini kan kalau kita berbicara, saya juga sebagai pengamat melihat kan dari media-media bagaimana chemistry yang sudah mungkin terjalin antara pelatih juga pemain dan juga official lainnya. Ini kan belum secara signifikan kita bisa mengatakan bahwa hasil melawan St. Kitts Nevis itu udah menjadikan satu catatan penting bahwa chemistry mereka sudah terjalin. Tentunya enggak ya. Ini saya pikir masih banyak faktor yang bisa kita kedepankan, karena kalau menurut saya baru pertemuan berapa kali ya. Kalau mungkin maksimalnya 4-5 hari kah pertemuan dari para pemain dengan pelatih, dan ini pertandingan yang kedua. Saya pikir ini
belum begitu terlihat chemistry yang terjalin ya. Tapi dari hasil dari pertandingan dan juga bagaimana John Hartman ya berada di garis lapangan untuk memberikan instruksi, lebih apa ya, menurut saya menurut saya lebih energik gitu ya, berbeda dengan pelatih sebelumnya di mana terlalu kayak silent gitu ya, Patrick Kluivert. Tapi ini menunjukkan bahwa dia begitu bersemangat yang memberikan instruksi buat pemain, sehingga akhirnya semoga ini yang membuat chemistry itu cepat terjalin dan ini bisa memberikan satu efek positif bagi para pemain untuk menjalankan strategi dari John Hartman. Baik, Bung, permainan seperti apa yang harus diterapkan oleh John Hartman ini? Apakah bermain terbuka atau menunggu counter attack atau lebih bertahan? Seperti apa? Ya, kalau kita berbicara Bulgaria, tentunya berbeda dengan St. Kitts and Nevis. Saya pikir juga memang idealnya ya untuk game plan kita mungkin kita lebih baik menunggu ya. Menunggu dulu bagaimana cara permainan dari Bulgaria yang menurut saya sangat luar biasa ya. Sangat kolektif. Ini pelatihnya pernah bermain untuk Persija, pernah juga menjadi asisten pelatih Ivan Kolev ketika Ivan Kolev melatih tim nasional Indonesia. Bahkan satu striker yang menurut saya cukup berbahaya, Vladimir Nikolov ya, nomor 11, ini masih muda sekali, usia 25 tahun dari Bulgaria. Ini perlu diperhatikan. Kalau melihat dari 3 back sejajar, saya pikir untuk sementara tidak akan ada perubahan di mana Evan Bagot, J.I.Z, dan Rido ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita akan lebih banyak menunggu dan mencari serangan balik cepat melalui sektor flank yang dimana kita mempunyai pemain sangat cepat ya. Di sana juga ada Yakob kalau dia dimainkan, ada Ragnar juga, bahkan juga ada Beckham Putra yang sekarang ini lagi lumayan bagus penampilannya. Saya pikir ini kembali kepada bagaimana sistematis permainan yang kontra strategi yang akan dimainkan oleh John Hartman. Kalau saya setuju, di mana kita lebih baik menunggu dulu dan kita tidak usah terlalu main terbuka karena dari segi posisi dan juga dari compactness-nya pemain Bulgaria sangat baik dan sangat cepat ya. Mereka melakukan transisi juga sangat cepat dan mereka mempunyai postur tubuh yang sangat rata, besar-besar, tinggi-tinggi ya, Eropa ya. Dan ini menurut saya yang menjadi catatan penting di mana John Hartman harus memilih strategi yang tepat untuk bisa mengimbangi dan mudah-mudahan bisa mengalahkan Bulgaria. Oke, Bung, pertanyaan dari masyarakat juga ini apakah memang perlu ada 7 back lagi yang diturunkan dalam permainan malam nanti? Sebenarnya kalau kita berbicara 7 back ini ya tidak benar juga ya. Kalau kita bicara memang ada 7 pemain yang bertipikal bertahan yang dimainkan di posisi yang berbeda ya. Dimana memang karena itu kan kalau kita bicara 7 back itu ada Donitri, terus ada Kevin Dix, ada J.I.Z, ada Jordi, terus ada Evan Bagot ya. Dan ada juga Verdong. Ini mungkin yang orang bilang, oh terlalu banyak pemain bertahan. Tapi kalau saya pikir di sini mereka bermain di posisi yang berbeda. Dan ini yang menurut saya, di mana memang naluri mereka yang biasa bermain sebagai seorang defender, ditempatkan di posisi yang berbeda, ini agak sedikit belum begitu terlihat chemistry-nya. Betul, memang Jordi Amat bermain di Persija, ini sekarang bermain di sektor tengah. Dia bermain di posisi 6, di DM. Nah, ini memang sering dilakukan oleh Jordi. Tapi kalau secara ini kita berbicara ini adalah konteksnya permainan atau juga international match, tapi memang perlu ada salah satu seorang pemain yang mempunyai kemampuan kualitas memberikan umpan-umpan daerah yang cukup mumpuni ya, terutama bagi para pemain depan. Ini yang menurut saya harus diperhatikan juga oleh John Hartman. Apalagi kalau misalnya nanti Oli Romeni bermain sebagai seorang striker, tentunya dia juga perlu bola-bola terupas-terupas yang memang bisa membuka ruang sehingga akhirnya terciptalah tempat untuk mencetak gol. Tapi kalau misalnya nanti dia bermain kembali sebagai second striker dan apabila mungkin nanti entah siapa yang dimainkan ya, apakah Ramadan atau mungkin juga kabarnya Jens Raven yang dimainkan karena Mauro Zistra mengalami cedera. Nah ini menurut saya yang harus bisa menjadi satu perhatian bagaimana bisa melepas umpan-umpan ke daerah dengan baik itu ya. Catatan yang menurut saya penting dilakukan. Bung, kita tahu sempat menang besar 10-2 saat berhadapan dengan Kepulauan Solomon. Kira-kira terakhir apa yang harus diwaspadai dan prediksi skor lah ya. Kita berharap Indonesia bisa membobol nanti gawang dari Bulgaria. Ya, kalau saya bisa melihat penampilan Bulgaria, kembali saya katakan, saya kemarin juga nonton mereka bertanding, saya pengen lihat bagaimana Bulgaria main, mereka bermain sangat kolektif. Dari belakang ke tengah ke depan itu sangat bagus dari penampilannya. Bahkan satu pemain di sektor tengah, itu dengan kaki kiri, saya tidak tahu siapa namanya, tapi itu sangat luar biasa dalam memainkan bola. Mereka begitu percaya diri dalam penguasaan bola yang sangat maksimal. Dan mereka selalu juga memainkan bola melalui sektor flank yang berbahaya dan cepat dan melakukan konsentrasi kepada striker, di mana Vladimir Nikolov selalu menjadi target man di sana. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan ya, kalau kita bermain dengan 3 center back dan kita agak sedikit terlambat melakukan transisi di mana serangan cepat,
dari Bulgaria melalui flank, ini yang berbahaya. Karena apa? Dengan 3 back sejajar ini harus ada pelapis-pelapis yang kerap memang harus mengganti posisi pemain lainnya. Seperti itu. Baik, walaupun di atas kertas posisinya jauh, tapi kita harapkan memang faktor non-teknis tadi bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan kali ini. Terima kasih Bung Fenar sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, Bung. Ya, nggak kerasa ya kita sudah 2 jam menemani pemirsa dengan beragam informasi. Izinkan kami untuk pamit. Saya Reza Baluel. Saya Kamaranti Kusuma. Terima kasih. Sampai jumpa saat lagi akan ada Breaking News TV One. Sampai jumpa.